ألا بذكر الله تطمئن القلوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر 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 ولله الحمد. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله. الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة. اللهم فصل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. وقال أيضا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, sidang jamaah Eid al-Adha yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini Allah kumpulkan kita dalam satu naungan nikmat yang senantiasa masih kita rasakan dalam setiap aktivitas kita. Allah masih berikan kesempatan dan kekuatan kepada kita untuk menjemput keberkahan yang Allah sediakan. Sebagaimana yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku pada waktu paginya. Dan alhamdulillah Allah masih berikan itu kepada kita dengan tujuan agar kita menjemput keberkahan itu, agar kita menjemput setiap apa yang kita bisa lakukan sebagai bekal kita menuju kampung akhirat. Dalam ayat Allah katakan, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa." Maka berbekallah, dan sebaik-baiknya bekal adalah ketakwaan kepada Allah. Maka hendaknya jemaah yang dirahmati oleh Allah, mengawali khutbah ini, mari kita sama-sama merenung dan bersyukur kepada Allah atas segala yang Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Jika engkau akan menghitung-hitung nikmat Allah, maka mustahillah engkau bisa menghitungnya. Kemudian daripada itu,
Salawat dan salam senantiasa kita mohonkan kepada Allah agar dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, dan kepada kita sebagai pengikutnya hingga yaumil mahsyar nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, Allah masih sempatkan kita berjumpa tahun ini dengan bulan yang di dalamnya Allah berikan kemuliaan, dengan bulan yang di dalamnya Allah berikan berbagai keutamaan dan keistimewaan jemaah. Yakninya Allah masih pertemukan kita dengan bulan Dzulhijjah. Allah katakan, inna iddatasy syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Sesungguhnya saat Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah telah tetapkan 12 bulan dan 4 bulan diantaranya adalah bulan hurum, bulan haram. Inilah bulan-bulan haram tersebut: bulan Zulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, dan bulan Rajab. Alhamdulillah, hari ini kita berada di bulan Zulhijjah. Satu nikmat luar biasa Allah masih sampaikan kita di 10 hari pertama ini jemaah. 10 hari yang penuh berkah, 10 hari yang penuh dengan keutamaan dan keistimewaan, di mana hadisnya yang sudah kita sampaikan tadi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salih fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyamil 'ashr." Tidak ada hari-hari, kata Rasulullah, yang di mana amal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan dengan 10 hari pertama ini. Walal jihadu fi sabilillah ya Rasulullah. Apakah kecintaan Allah itu melebihi kecintaan kepada mereka yang berjuang di jalan Allah? Iya, kata Rasulullah. Kecuali jika ada seorang yang dia berjuang di jalan Allah, ia keluar dengan harta dan jiwanya, lalu ia balik tanpa satu apapun, atau dalam artian lain syahid. Hanya itu yang bisa mengungguli keutamaan dan kecintaan Allah kepada 10 hari pertama ini. Kita sebagai insan yang bertakwa, kita sebagai insan yang sudah mendedikasikan diri kita agar mendapati gelar takwa, la'allakum tattaqun, maka inilah yang hendaknya kita kembangkan jemaah yang dirahmati oleh Allah. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'us sayyi'atil hasanati tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kita dimanapun kita berada, kapanpun kita berada, dan ikutilah setiap perbuatan burukmu dengan perbuatan baik, dan berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Satu nikmat karunia luar biasa Allah masih sampaikan kita di bulan Zulhijjah ini. Maka kita evaluasi 10 hari yang telah berjalan jemaah. Apakah kita sudah melaksanakan ibadah-ibadah sunnah, amalan-amalan yang dianjurkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Di antaranya kita memperbanyak saum, memperbanyak puasa. Kalau tidak bisa 9 hari, setidaknya 3 hari. Tidak bisa 3 hari, setidaknya puasa Arafah yang kita laksanakan kemarin. Atau kita bisa lakukan dengan memperbanyak takbir kepada Allah. Tak hanya takbir muqayyad yang terikat dengan waktu, bisa kita melakukan takbir secara mutlak tanpa terikat waktu. Inilah anjuran-anjuran yang kita hendaknya laksanakan, lestarikan selama bulan Dzulhijjah ini. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, bulan Dzulhijjah mengingatkan kita akan satu nasihat terbaik dari sepenggal kisah seorang hamba Allah luar biasa, Khalilullah, seorang hamba yang Allah berikan kemuliaan dan keutamaan luar biasa. Dan juga kita dapati kisah ini sebagai
kisah dalam perspektif keluarga. Tak hanya sebagai perspektif seorang individu, tetapi kita bisa jadikan, kita bisa perluas maknanya menjadi perspektif keluarga. Tak lain dan tak bukan adalah bagaimana bulan Zulhijjah ini kita teringat akan satu kejadian luar biasa yang dialami oleh Nabiullah Ibrahim bersama keluarganya, bersama putranya Ismail alaihissalam dan juga bersama istrinya Hajar. Sinilah jamaah yang dirahmati oleh Allah. Pada pendahuluan khutbah tadi, kita telah bacakan satu ayat yang Allah ceritakan dalam Al-Quran berkenaan dengan percakapan antara Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail. Allah katakan dalam ayat itu jamaah, pada surah As-Saffat ayat yang ketiga, ayat 103 Allah katakan, falamma balagha ma'ahu as-sa'ya, dan ketika sang anak sudah mencapai usia kemandirian, qala ya bunayya, lalu berkata Ibrahim, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihatmu dalam mimpiku, anni azbahuka, aku menyembelihmu wahai anakku, fanzur madza tara, lalu apa pendapatmu berkenaan dengan ini? Qala ya abati fa'al ma tu'mar, wahai ayahku yang tercinta, if'al ma tu'mar, lakukan apa yang diperintahkan kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka insyaallah engkau akan dapati aku sebagai orang-orang yang bersabar, golongan orang-orang yang bersabar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dari sepenggal dialog ini jamaah, kita coba setidaknya kita utarakan 3 hikmah luar biasa, 3 pelajaran penting yang hendaknya ini kita bisa internalisasikan, kita bisa laksanakan dalam kehidupan kita. Nilai pertama yang dicontohkan oleh Nabiullah Ibrahim dan putranya Nabiullah Ismail alaihissalam dalam peristiwa kurban ini, di mana kurban menjadi salah satu sedekah terbaik kita, menjadi salah satu cara untuk kita mengembangkan sifat empati kita kepada sesama manusia. Ini juga bagian dari wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, bagian dari kita berakhlak kepada manusia dengan akhlak terbaik. Dan inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kurban menjadi salah satu sedekah terbaik kita. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Allah tidak akan anggap engkau menjadi orang baik sampai engkau menginfakkan apa yang Allah berikan kepadamu, apa yang engkau cintai. Inilah jamaah yang dirahmati oleh Allah, sedekah terbaik kita adalah salah satunya melalui ibadah kurban ini. Kita masih mengingat satu kurban yang sebenarnya menjadi kurban pertama saat Allah katakan dalam surah Al-Maidah, waslu alaihim naba'a bani Adam bil haqq idh qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar. Kita masih teringat antara kisah anak-anaknya Nabi Adam yang berkorban, di mana seorang mengorbankan kambing terbaiknya, domba terbaiknya, dan yang lain mengorbankan hasil-hasil pertaniannya yang sudah busuk. Apa Allah katakan? Allah terima satu kurban dan Allah tidak terima kurban yang lainnya. Di sini menunjukkan kurban melatih kita sebagai tempat sedekah terbaik. Kisah Nabiullah Ibrahim menjadi iktibar agar kita mengeluarkan sedekah terbaik kita di jalan Allah Subhanahu wa taala. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Jika engkau menolong agama Allah, Allah akan menolongmu. Dengan apa? Bi amwalihim wa anfusihim. Dengan harta dan jiwamu. Allah sampaikan di sini secara gamblang Bapak Ibu tentang harta, di mana hendaknya ini yang menjadi sedekah kita, yang kita keluarkan di jalan agama Allah Subhanahu wa taala. Kami teringat satu kisah dari seorang sahabat Rasulullah yang mulia, Abu Ayyub Al-Ansari.
di mana pada satu siang matahari di kota Madinah waktu itu sangatlah terik luar biasa. Lalu ada seorang hamba Allah berlari-lari kecil dari rumahnya menuju masjid. Ialah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tak berselang lama, ada seorang juga yang keluar dari rumahnya berlari menuju masjid, takut untuk disengat terikan matahari yang sangat panas. Beliau berlari menuju masjid, ialah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Tak lama kemudian ada seorang hamba Allah luar biasa yang Allah liputi selalu perjalanannya dengan awan. Beliau tidak berlari, beliau keluar santai dari rumahnya menuju masjid. Ialah Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkat cerita, mereka bertiga bertemu di dalam masjid waktu itu. Dan mereka mengatakan keluhan yang sama. Di mana kami di rumah tidak ada makanan. Kami di rumah kelaparan. Sehingga daripada di rumah kelaparan tidak ada berpahala, eloklah jika kita berzikir di masjid. Akhirnya mereka bertiga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Abu Bakar As-Siddiq dan Umar bin Khattab, mereka berzikir bertiga. Berzikir masing-masing mengingat Allah. Baik itu membaca Al-Quran ataupun melantunkan kalimah-kalimah thayyibah lainnya. Lalu salah seorang di antara mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, bagaimana kalau kita hari ini pergi ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari?" Karena beliau adalah salah seorang sahabat yang paling gemar bersedekah. Lalu pergilah mereka bertiga ke rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Dan ternyata benar, mereka sampaikan keluhannya. Dan Abu Ayyub Al-Ansari langsung apa yang dilakukannya jamaah yang dirahmati oleh Allah, beliau langsung sembelih kambing terbaiknya dan langsung dihidangkan kepada para tetamu ini. Lalu Abu Ayyub Al-Ansari juga mengambilkan kurma dan tidak tanggung-tanggung Bapak Ibu. Tidak hanya beliau ambilkan buah-buahnya saja, langsung dengan batang-batangnya diambilkan. Inilah bagaimana kemuliaan dan keagungan Abu Ayyub Al-Ansari saat beliau menjamu Rasulullah, menjamu Abu Bakar As-Siddiq dan Umar ibn Khattab. Inilah pelajaran luar biasa tentang sedekah terbaik kita. Dan kurban inilah yang menjadi salah satu momentum kita untuk melakukan sedekah terbaik. Saat kita dengarkan satu perkataan, "Fattaqullaha mastata'tum." Bertakwalah engkau kepada Allah semampumu. Maka para ulama mencoba mendefinisikan ini. Bukan berarti saat kita berkata, kami tidak sanggup berkurban, kami tidak sanggup menyembelih hewan kurban, maka kita coba renungkan kembali Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah. Ibadah kurban, ibadah tahunan yang kita laksanakan, ini kita harapkan menjadi ketakwaan kita kepada Allah. Apakah kita masih beralasan untuk tidak sanggup melaksanakan kurban dengan alasan kita beribadah semampunya? Saya belum mampu. Bagaimana kriteria kita kurang mampu itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah? Saat kita bertekad saja sehari kita menabungkan uang kita sebesar 5.000 rupiah Bapak Ibu, insya Allah saat kita kalikan 360 hari sudah terkumpul lebih kurang 1.800.000. Dan ini sudah sebanding dengan nilai kurban. Rasanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, bukanlah satu hal yang berat saat kita mungkin menabungkan uang kita 5.000 saja sehari. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Hendaknya sedekah terbaik ini yang hendaknya kita tingkatkan. Kurban menjadi salah satu tempat sedekah terbaik kita jemaah. Saat kita katakan kami tidak mampu, kami tidak bisa melaksanakan kurban, kita coba lihat kembali, evaluasi keseharian kita. Apakah masih bisa kita mengatakan kami tidak mampu melaksanakan kurban dengan kita hanya katakan menabung dalam 5.000 sehari?
Kita ingat ayat dari Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yunfiquna fis sarra wad-dharra wal kadhimin al-ghaidh wal 'afina 'anil nas." Allah menyebutkan ciri-ciri mereka yang bertakwa, orang-orang yang menginfakkan apa yang Allah berikan kepadanya, baik di waktu lapang ataupun di waktu sempitnya. Inilah jemaah yang dirahmati oleh Allah. Hikmah pertama dari pelaksanaan ibadah kurban, mengajarkan kita untuk berbagi, mengajarkan kita tentang sedekah terbaik yang hendaknya kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala.